wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasulillah ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini dalam klinik dakwah digital. Pada kali ini kita akan membahas sebuah hal yang begitu matang di kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan fikih dalam bab ibadah. Baiklah teman-teman pemirsa semuanya, pada kali ini kita akan membahas aspek ibadah ini bersama Muhammad Syarif Hidayatullah yang pada hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Kepada Syarif mungkin dapat sedikit menjabarkan tentang hal ibadah dalam fikih menurut agama Islam gitu sendiri gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh saya sendiri ataupun pemirsa. Pada Syarif bisa langsung dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang fikih ibadah bab solat. Jadi kita sering melaksanakan solat, tapi yang perlu kita tahu bahawa solat itu ada rukun. Jadi dalam solat itu ada 3 rukun. Jadi yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua adalah rukun fi'li, yang ketiga adalah rukun qalbi. Banyak masyarakat yang melaksanakan solat tanpa mengetahui 3 rukun ini. Apa itu rukun qauli dan apa itu fi'li dan qalbi? Rukun qauli ini adalah rukun perkataan. Kemudian yang kedua adalah rukun gerakan. Kemudian qalbi ini adalah rukun yang ketiga, hati. Jadi rukun qauli ini pertama yang banyak orang belum tahu adalah takbiratul ihram, itu yang pertama. Kemudian rukun qauli yang kedua adalah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca sholawat Nabi. Nah, tapi sebelum membaca sholawat Nabi itu kita harus membaca tahiyat akhir dulu, kemudian baru salam. Apa itu rukun qauli? Jadi apabila kita membaca rukun qauli ini salah satu aja tinggal korupsi, itu maka solat kita tidak sah dan batal. Kenapa? Itu adalah rukun. Contohnya begini, ketika Bang Ruzi membaca surat Al-Fatihah, itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin, itu wajib Bang Ruzi mendengar perkataan itu minimal di telinga sendiri. Kebanyakan orang sholat macam ini tanpa menyebutkan takbiratul ihram. Kenapa? Takbiratul ihram ini adalah rukun. Jadi apabila orang sholat usolli fardhu zuhri misalnya, tidak mengucapkan pertama kali itu takbiratul ihram, maka tak sah bacaan, tak sah sholatnya. Itu banyak masyarakat tahu. Itu rukun. Kemudian contohnya Bang Ruzi misalnya membaca surah Al-Fatihah ini, membaca surah Al-Fatihah, kemudian pada bacaan Alhamdulillah. Nah, kemudian ketika Bang Ruzi membaca surah Al-Fatihah ini, Alhamdulillah, ketinggalan huruf H. Tadi saya sampaikan bahwa mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu wajib didengar di telinga sendiri minimalnya. Jadi tadi Bang Ruzi ini meninggalkan satu rukun, yaitu Al-Fatihah di bagian huruf H. Apabila Bang Ruzi tetap melanjutkan bacaan Al-Fatihah tanpa mengulangi bacaan tadi karena ketinggalan, maka tak sah bacaannya, tak sah sholatnya. Nah, jadi begini, ketika Bang Ruzi ini ketika membaca surah Al-Fatihah, baik dalam keadaan berjamaah atau sendiri, berlaku sholat wajib dan sholat sunat. Misalnya dia membaca Alhamdulillah, diteringat, dia wajib mengulanginya menjadi Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ia mengulangi dan sampai menyelesaikannya, itu sah. Tetapi apabila dia tetap melanjutkan dan meninggalkan rukun itu walaupun satu huruf surah Al-Fatihah, maka tak sah bacaannya, tak sah sholat. Jadi apa aja itu? Yang pertama takbiratul ihram, yang pertama Allahu Akbar itu wajib. Jadi sebatas mana wajibnya itu? Minimal telinga kita mendengar. Minimalnya contohnya begini, Allahu Akbar sampai sini. Jadi ada hukumnya. Ketika kita membacanya terlalu kuat, itu ada hukumnya sampai makruh.
Contoh, ketika Bang Ruzi membaca surat Al-Fatihah ataupun rukun qauli yang 5 ini, makmum terdengar sampai yang 2 di sebelah, itu hukumnya jadi makruh. Nah, jadi supaya hukum tak jadi makruh, itu kita membacanya pelan, mengeluarkan, itu kan qauli kan perkataan, mengeluarkan tetapi sebatas telinga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian membaca tahiyat akhir, mulai dari at-tahiyatul sampai dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wajib dari awal sampai akhir mendengarkan di telinga kita sendiri. Apabila kita tinggal salah satu huruf, maka tak sah bacaan, tak sah solat. Kemudian yang keempat adalah Bang Ruzi, adalah solawat Nabi. Solawat Nabi ini rukun, minimalnya sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Nah, kemudian yang kelima adalah salam. Salam ni biasanya kita artikan adalah Assalamualaikum. Yang rukun kaulinya betul tu adalah perkataan. Contohnya Bang Ruzi mengucapkan Assalamualaikum tetapi kepala tidak menoleh, itu tetap sah. Kerana yang rukun itu Assalamualaikum yang pertama kali. Apabila Bang Ruzi baca dalam hati tetapi kepalanya menoleh, itu tidak sah bacaan, tak sah solatnya. Nah, kemudian rukun fi'li. Fi'li itu adalah rukun gerakan. Yang pertama, rukun gerakannya adalah berdiri. Kemudian adalah rukuk. Ketiga adalah sujud. Kemudian adalah duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir, duduk membaca tahiyat akhir. Kemudian rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Rukun qalbi itu ada dua. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah tertib. Nah, jadi begitulah banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang 3 rukun ini. Kebanyakan masyarakat itu dia solat tetapi dia membacanya dalam hati. Dia sangka itu solatnya sah, ternyata itu tidak. Jadi kami harapkan semoga dengan ilmu ini dapat penambahan ilmu dan tahu mana rukun, mana yang sunnah. Jadi sehingga solat kita ini dapat memperbaiki, insyaAllah perantara solat ini dapat menjadi lebih baik lagi, InsyaAllah. Jadi demikian itu Bang Ruzi yang dapat kami sampaikan tentang fikih ibadah tentang bab solat. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Syarif yang sedikit memaparkan, mungkin sedikit banyak dapat kita ambil hikmah dan pelajaran di bab solat ini tadi. Dia ada rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi gitu kan. Jadi yang namanya rukun tu wajib kita kerjakan gitu kan dalam hal ibadah. Mungkin banyak yang tidak mengerjakan itu karena belum tahu gitu kan bagian-bagian yang mana yang dikerjakan dengan gerakan itu harus teliti, dengan pengucapan harus teliti, dengan hati yang paling utama gitu kan. Dengan hati itu harus ada niat gitu kan. Niat itu tak lain bukan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini mungkin ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan ibadah ini tadi, rukun-rukun ini tadi. Pertanyaan itu mungkin berkaitan dengan rukun qauli ya. Yang pertama pertanyaannya itu, ini pertanyaan dari netizen nih. Apakah sholat zuhur dan asar yang tidak bersuara itu bagaimana hukumnya dengan rukun qauli? Apakah wajib? Itu silakan kepada Syarif. Baik, terima kasih. Ini sangat bagus pertanyaannya. Jadi yang kita tahu kan bahawa rukun qauli itu adalah rukun perkataan. Jadi bagaimana tentang itu sholat zuhur dan asar dan itu tak bersuara? Jadi hukumnya adalah wajib membacanya, tetapi sebatas minimal telinga kita sendiri mendengar, Bang. Jadi itu kita tetap wajib mengucapkannya. Begitu, Bang. Berarti kalau sholat zuhur dengan asar kan suara itu disirkan kan, dipelankan, tapi setidaknya kita bisa mendengar dengan telinga kita sendiri kan, bukan dengan ke orang lain kan. Baik, ini ada juga pertanyaan dari kawan yang menanyakan tentang apakah sholat berjamaah itu berlaku rukun qauli. Kita sholat beramai-ramai dalam berjamaah kan,
apakah rukun qauli itu berlaku, bagaimana caranya menerapkan rukun qauli di situ, sedangkan kita kan berjamaah kan, nanti kan ada makmum yang lain juga kan, takutnya terganggu dengan makmum yang di sebelah gitu kan, gimana? Jadi baik. Jadi pertanyaan begitu. Jadi ketika kita bermakmum, rukun qaul ini apakah dibaca atau tidak? Karena yang kita tahu kan bacaan makmum kan ditanggung Allah. Iya. Tetapi mazhab kita Imam Syafi'i ini rukun qauli itu tetap wajib. Jadi ketika kapan kita membaca rukun qauli itu? Jadi ketika imam setelah membaca Al-Fatihah, maka di situ kita makmum membaca surah Al-Fatihah itu, rukun itu. Dan saya sampaikan seperti ulang tadi, minimal sampai diri sendiri aja. Jangan sampai kita membaca itu mengganggu makmum lain. Contohnya, makmum kita sebelah kita tapi kita maju dengan suara kuat, Bismillahirrahmanirrahim, itu akan mengganggu. Maka itu akan, contohnya dua orang sebelah kita mendengar bacaan kita, itu rukun qauli, itu jatuh hukum makruh. Makanya untuk sebaik-baiknya adalah minimal telinga kita sendiri mendengar. Baik, penjelasan tadi. Baik, selanjutnya ada juga pertanyaan yang terakhir mungkin. Rena. Sure. Apakah setiap takbiratul ihram itu wajib atau tidak? Oke, pertanyaan begitu. Apakah setiap takbiratul ihram itu wajib? Jadi yang disampaikan rukun qauli tadi itu adalah takbiratul ihram yang pertama kali. Jadi ketika kita mau pertama kali, sesudah niat mau takbir itu, Allahu Akbar, itu dia yang wajib. Untuk selanjutnya itu sunnah. Jadi itu pentingnya mana kita tahu mana rukun, mana yang sunnah. Jadi ketika Bang Ruzi sholat, Bang Ruzi membaca Allahu Akbar itu yang wajibnya aja itu cuma pertama kali. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sunnah, Bang. Dan disampaikan juga kalau misalnya Bang Ruzi ini sholat, yang pertama kali Bang Ruzi ini diam, takbir pertama diam, selanjutnya takbir selanjutnya yang sunnah itu apa menggunakan suara itu tak sah. Berarti pas takbiratul ihram itu harus menggunakan suara kan? Walaupun itu sekedar di telinga kita sendiri. Iya, betul. Itu yang pertama kali aja. Itu wajib hukumnya. Nah, dan jangan sampai juga tertinggal satu huruf. Nah, ketika tinggal satu huruf aja, itu tak sah bacaannya, tak sah suaranya, Bang. Nah, jadi begitu. Jadi yang wajib hanya sekali aja. Saat pertama kali mau mengangkat tangan, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Selanjutnya itu sunnah, Bang. Baik, terima kasih Red atas pemaparan dan jawaban tadi. Mudah-mudahan ini pengetahuan yang baru juga bagi saya pribadi gitu kan, bahwa dalam sholat ibadah itu memang diatur sedemikian rupa kan. Jangankan masalah-masalah yang sepele gitu kan, ini bukan hal sepele, soalnya ini ibaratnya ibadah gitu kan. Jadi kita di sini kan membahas tentang mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i itu keras aturan. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat itu dilarang harus tertib gitu kan, diharapkan mengurangi gerakan dalam sholat gitu kan, supaya tidak mengganggu jamaah lain itu kan. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarnya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kami hanya itu. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.